Kurang lebih 300.000 wisatawan asing dari tahun 2022, itu bisa meningkat sampai dengan 800.000 wisatawan asing di tahun Wow. 2024. Ini mungkin perkembangan dari sisi infrastruktur dan fasilitas ya, Iya. yang masih menjadi PR ya. Perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur sudah mulai membaik semenjak pandemi kemarin. Mengambil nira, itu tuh hal yang biasa memang. Tapi kalau untuk wisatawan asing yang datang, itulah keunikannya. Saya kemarin baru lihat di TikTok loh, malah TikTok itu paling cepet loh. Paling cepat informasinya. Informasi paling cepat itu di TikTok ya, bagaimana menyadur sebuah paket wisata dengan gaya yang sangat interesting untuk orang bisa wah gila. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Saat ini kita bertemu lagi di podcastku Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Tentunya bersama dengan Beta, Veronica. Beta akan memandu di acara podcast bersama dengan dua orang tamu spesial yang sudah ada di sini. Kita akan bawa omong tentang sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata dan bagaimana perkembangan berkelanjutannya ke depan untuk Nusa Tenggara Timur. Jadi langsung saja saya perkenalkan ya narasumber saya yang pertama dan yang kedua sekalian. Nanti baru dua-duanya ditampilkan aja. Oke, yang pertama ada Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur tahun 2022, ada Kakak Feby Jo atau lebih akrab disapa Kak Feby, dan juga hadir di sini Pak Guru. Ada Rivaldi Soai, Sarjana Terapan Pariwisata MMGR yang merupakan guru dan juga tergabung dalam komunitas pariwisata Nusa Tenggara Timur. Yeay, halo Kak Feby dan juga Kak Aldi, apa kabar? Halo, puji Tuhan baik, Kak Rani, apa kabarnya? Sama juga puji Tuhan, luar biasa baik. Kita akan bicara tentang bagaimana membangun pariwisata yang berkelanjutan di NTT ini antara potensi dan juga tantangan. Karena kalau ada potensi pasti ada tantangan ya. Jadi dua hal yang selalu berjalan sama-sama begitu ya, selalu bisa dipisahkan. Nah, jadi kita akan langsung saja sebelum kita mulai, Beta akan mau tanya dulu terlebih dahulu. Dong dua pun kesibukan sehari-hari ini apa? Pasti kita juga mau tahu toh, ya. Langsung ke Kakak Aldi karena Beta tahu Kak Aldi ini orang super sibuk, susah sekali untuk bisa mendatangkan ke sini. Begitu juga dengan Kak Feby ya, banyak sekali jadwal gitu. Kak Aldi sibuk apa sekarang? Saat ini kesibukannya mengajar di SMK Negeri 1 Kupang, kebetulan mengajar di kejuruan usaha layanan pariwisata. Dan juga kesibukan lain juga ada di komunitas pastinya ya, komunitas peduli pariwisata NTT. Oh, komunitas peduli pariwisata NTT. Iya. Masih nyanyi? Masih nyanyi, tapi mungkin tidak seaktif dulu ya, karena mungkin kesibukannya semakin tinggi. Betul ya. Jadi ya, dan juga ya menyiar di TVRI. Menyiar juga di TVRI. Tapi juga belum dikeluarkan dari paduan suara kan? Ya, oke. Iya. Masih. Selanjutnya kita ke Kak Feby nih. Kak Feby sibukannya apa? Karena dengar-dengar udah lama tidak berkecimpung di dunia televisi, dunia layar lebar, layar kecil gitu. Jadi kesibukannya hanya kuliah dan juga ada urus usaha tenunan, rumah tenun Bakunase seperti yang sedang saya gunakan hari ini. Keren banget ya. Model baru ya. Iya, model baru Kak. Bolehlah berkunjung ke rumah tenun Bakunase. Jadi paling kesibukannya hanya kuliah, terus kerja, urus bisnis, dan juga kan kuliah lagi di akhir-akhir semester ini kan Kak. Aduh, jadi lagi hektik-hektiknya. Betul. Aduh, itu aja sih. Semangat ya. Thank Oke you. deh. Sudah selesai basa-basinya? Jadi sekarang kita akan langsung saja ngobrol soal potensi pariwisata. Saya mau tahu pendapat kalian berdua ya, karena kalian juga berkecimpung di dunia pariwisata nih. Kita nggak bisa pungkiri itu, Kak Feby dengan prestasinya juga, dan juga Kak Aldi yang juga punya prestasi yang sama gitu kan. Kalian melihat sejauh ini potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pandangan masing-masing ya, saya ingin tahu. Seperti apa nih? Oke lah, kita bicara 3 tahun terakhir ini ya, perkembangannya. Bagaimana? Mungkin Kak Aldi, setelah itu Kak Feby ya? Ya, kalau kita bicara soal perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur, sebenarnya ada indikator yang paling bisa kita lihat untuk mengetahui perkembangannya, yaitu dari tingkat kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur. Kalau dari Badan Pusat Statistik itu kita bisa melihat datanya dari 3 tahun terakhir, dari 2022 ke 2024, itu meningkat ya. Kalau kita lihat ya dari wisatawan mancanegara misalnya itu dari kurang lebih 300.000 wisatawan asing dari tahun 2022, itu bisa meningkat sampai dengan 800.000 wisatawan asing di tahun 2024 untuk wisatawan asing. Dan kalau untuk wisatawan domestik juga angkanya pun kurang lebih hampir sama sebenarnya. Memang lebih tinggi,
Tetapi kecenderungannya memang hampir sama di setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2024 gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tren sebenarnya memang semakin banyak orang yang khususnya wisatawan asing yang semakin banyak yang tahu tentang Nusa Tenggara Timur, sehingga kunjungan wisatawan asing semakin banyak. Namun memang itu belum begitu disesuaikan dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan mereka di sini yang bisa dipenuhi, baik itu dari sisi fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kalau dari potensi oke, dari perkembangan secara wisatawannya atau pengunjung ya, dari tingkat kunjungan oke nih, tapi mungkin perkembangan dari sisi infrastruktur dan fasilitas ya, yang masih menjadi PR ya Iya, menurut betul Kak sekali, Aldi ya. iya. Oke, kalau Kak Feby gimana? Kalau menurut saya untuk perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur sudah mulai membaik semenjak pandemi kemarin. Tapi itu dia sama seperti Kak Aldi, dia masih ada beberapa PR seperti infrastruktur dan juga mungkin butuh pelatihan khusus untuk SDM lokal. Tapi untuk overall untuk perkembangan pariwisata sudah sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu bahwa Labuan Bajo sekarang sudah jadi super prioritas dan juga kita tahu bahwa pariwisata yang ada di Sumba ataupun pariwisata yang ada di Alor, Lembata itu sudah mulai menuju ke arah yang lebih positif, di mana pariwisatanya mampu bersaing dengan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun yang ada di luar. Jadi menarik para wisatawan lokal, domestik maupun internasional untuk datang berkunjung gitu. Tapi itu dia masih beberapa banyak PR, terkhususnya itu dia infrastruktur karena beberapa tempat destinasi pariwisata di NTT apalagi khususnya Kupang itu kan ada beberapa akses ke sana yang masih lumayan sulit ya Kak. Itu juga masih menjadi PR bagi pemerintah dan juga masyarakat lokal sih. Artinya salah satu potensi di Nusa Tenggara Timur yang sempat disampaikan oleh Kak Feby ini kan mengatakan Labuan Bajo yang sudah secara infrastruktur betul-betul luar biasa dibangun kemarin ya, zaman pemerintahan sebelumnya gitu kan, yang betul-betul fokus sana sebagai super prioritas ya wisata. Namun tentunya selain potensi Labuan Bajo dari Kak Feby, kira-kira ada tempat mana lagi yang penting juga nih untuk dibantu dari sisi mungkin infrastruktur karena dia juga memiliki keuntungan dari sisi mungkin tempatnya atau apa yang bisa menjadi super prioritas juga nih selain Labuan Bajo ya, kita bicara selain Labuan Bajo nih apa nih potensi? Oke, kayak misalnya kalau yang kemarin sempat yang saya berkunjung ada beberapa destinasi wisata yang ada di di Rote ataupun yang ada di Sumba, ada beberapa destinasi wisata yang jalannya itu infrastruktur akses ke sananya itu yang masih lumayan sulit gitu. Terus ada juga destinasi wisata yang Wairebo itu juga kan seperti yang kita tahu akses ke sana itu sangat sulit kan. Dia itu hanya beberapa kilo dari beberapa pos antara pos 1 atau pos 2 itu yang jalannya itu masih lumayan bagus gitu. Tapi kalau mulai dari pos 3 sampai ke desa adat wisatanya itu masih lumayan terjang ya Kak ya, karena apalagi kalau para wisatawan berkunjung di musim-musim hujan itu masih lumayan sulit. Kayak kemarin itu di Desa Teno kalau nggak salah itu jalan destinasinya itu, jalan infrastrukturnya itu dia hancur, rusak di bawah sungai gitu, jadi dialiri sungai. Jadi beberapa masyarakat lokal dan juga masyarakat yang ada di Wairebo itu saling bekerja sama untuk menyusun batu-batu tersebut kembali seperti utuh untuk bisa dilalui oleh masyarakat gitu. Seperti kalau misalnya juga kayak yang di Sumba atau yang di Alor ada beberapa tempat yang itu dia masih kesulitan, misalnya amenitasnya kita mencari toilet atau yang lain masih lumayan jauh begitu. Dan juga paling sekitaran itu saja sih Kak untuk beberapa tempat yang sudah saya ke sana, sudah saya hampiri. Dari apa yang disampaikan oleh Kak Feby nih ya, menurut Kak Aldi nih ya, mungkin Kak Aldi juga mau tambahkan ada mungkin beberapa tempat unik yang bisa jadi potensi yang juga menarik nih ya, selain kita bicara yang super prioritas ya, dan solusi terkait dengan hal-hal yang menjadi tantangan atau hambatan disampaikan Kak Feby itu. Ya, kalau kita mau lihat destinasi wisata, kita sebut dengan atraksi ya, sebenarnya atraksi atau daya tarik. Nah, atraksi sendiri ada macam-macam, atraksi alam, budaya, ya, dan juga buatan. Nah, kalau atraksi yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan yang kita bahas saat ini, misalnya, dia kan memperhatikan alam, kemudian budaya juga. Nah, kalau seperti desa wisata atau desa wisata apa tadi, Wairebo ya, yang disampaikan oleh rekan Feby tadi itu betul ya, itu adalah aset kita sebenarnya. Jadi ada beberapa sebenarnya, bukan hanya Wairebo, atau ada juga Kampung Adat Bena yang ada di Bajawa. Jadi itu kalau kita melihat soal pariwisata berkelanjutan, ini objek wisata yang menjadi
magnet sebenarnya. Jadi Iya. banyak wisatawan yang memang mau datang untuk mengunjungi tempat-tempat itu, hanya memang seperti yang disampaikan tadi, aksesnya ini yang masih harus diperhatikan. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu atraksinya harus diperbanyak, diperbaharui, kemudian amenitasnya atau fasilitas yang ada di objek wisata itu, dan aksesibilitasnya Untuk agar kesana. masyarakat ataupun wisatawan bisa sampai ke objek wisata itu. Iya. Seperti itu. 3 hal penting itu. Itu Ya. berarti 3 Iya. nadi loh, 3 nadi Ya, untuk 3A. perkembangan. Jadi kalau ditanya soal solusi, kita bisa melihat dari 3 hal ini. Apakah atraksinya sudah sangat bagus? Kalau kita lihat dari atraksi alam, budaya, dan buatan sudah sangat bagus. Hanya memang buatan ini yang mungkin kita bisa perbanyak, karena wisatawan ke NTT mereka biasanya punya tujuan. Mau ikut suatu kegiatan atau apa, yang kegiatan ini tidak banyak begitu. Kita bisa memperbanyak kegiatan itu. Dan juga memperbanyak fasilitas dan juga memperbanyak akses. Artinya kalau dari komunitas itu sendiri, komunitas peduli pariwisata ya, apa aja yang udah dilakukan oleh teman-teman nih di dalam terkait dengan pasti concern untuk 3 hal tersebut juga kan? Ya, untuk komunitas peduli pariwisata itu lebih kepada concern ke SDM-nya. Jadi kita mau membangun SDM di bidang pariwisata yang berkualitas dan mempunyai kesadaran. Jadi sebenarnya selain attraction, amenities, accessibility, ada A yang terakhir, namanya awareness. Awareness itu kepedulian, karena kepedulian itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang kita mau fokuskan, karena masyarakat ini mereka sudah tahu mereka punya potensi luar biasa, tapi mereka belum mampu untuk mengelola. Kita bisa lihat contohnya beberapa tempat yang memang penuh dengan sampah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menunjukkan kalau mereka tidak memahami dengan begitu baik tentang pentingnya pengembangan destinasi wisata. Nah, itu yang kita concern untuk komunitas peduli pariwisata ini. Lebih langsung kepada personal ya? Iya, langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan kesadaran masyarakat. Artinya itu butuh pendidikan dan vokasi nih kepada mereka kan? Betul. Kayak gitu. Itu dilakukan? Iya, kami terjunnya ke masyarakat, kami langsung mengumpulkan masyarakat yang ada di situ, memberikan edukasi, sosialisasi, bahkan kami memberikan bantuan juga. Bantuan ini bantuan zonasi. Misalnya ada beberapa tempat, kalau misalnya kakak ke Gua Kristal misalnya, itu papan di depan itu kami yang buatkan. Jadi ada papan ya? iya, papan zonasi itu penting karena zonasi. masyarakat yang lewat itu tidak tahu Gua Kristal di sebelah mana. Jadi kita berikan supaya memudahkan masyarakat. Pantai Tabalolong juga, itu zonasinya juga kita yang buatkan. Jadi masyarakat di sana belum tahu pentingnya zonasi itu. Sehingga akhirnya kita buatkan, padahal itu penting untuk masyarakat yang baru pertama kali ke situ. Benar, Jadi setuju, kita setuju. buatkan zonasi, lalu kita kumpulkan masyarakatnya, lalu kita bersama-sama dengan mereka membersihkan objek wisata itu sambil memberikan edukasi tentang kesadaran wisata. Seperti itu. Bahkan kami ke sekolah-sekolah juga, kami masuk ke kelas dan memberikan edukasi kepada anak-anak, siswa-siswa secara langsung. Seperti itu. Baik. Berarti memang sudah melakukan banyak hal ya dari sisi komunitas peduli pariwisata, teman-temannya Kak Aldi, bahkan Kak Aldi juga sebagai guru yang juga mengajarkan kepada anak-anak di sekolah gitu kan ya. Wah, luar biasa. Nah, impact yang didapat begitu, ataupun mungkin kalau mau dibilang sih feedback dari masyarakat ketika kalian turun, kalian menyampaikan seperti itu, bagaimana? Yang membuat saya merasa bagaimana ya, sebenarnya bukan miris, cuman kaget sebenarnya. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang memang baru sadar, baru tahu itu ketika kita pergi ke sana dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka juga bingung, kenapa ya kok tidak ada retribusi masuk ke tempat ini, padahal retribusi masuk itu sangat penting ya. Apalagi jika dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar, karena memang tujuan dari pengembangan pariwisata berkelanjutan ini adalah masyarakat dilibatkan dalam setiap proses yang ada. Sehingga retribusi masuk sebenarnya itu hal yang baik, hal yang positif jika dikelola dengan profesional. Nah, masalahnya masyarakat tidak tahu cara mengelola dengan baik. Mereka tidak tahu bagaimana cara memberikan retribusi dengan benar kepada wisatawan, sehingga itu kemudian bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Nah, itu yang kita pergi dan kita memberikan sosialisasi. Makanya ketika beberapa waktu terakhir ini muncul masalah-masalah yang sedang terjadi, yang sedang viral di Nusa Tenggara Timur, di objek wisata tertentu, itu memang pada akhirnya kita langsung berpikir, inilah masalahnya. Selama ini kita sampai ke tempat-tempat wisata, dan ternyata memang akhirnya itu hanya menjadi bom waktu. Suatu saat ini akan menjadi masalah besar, dan itu terjadi sekarang. Iya, dan itu sekarang akhirnya benar, sekarang sudah terjadi. Makin meluas ya, dan akhirnya pencitraan kita, maksudnya secara NTT gitu ya, melihat pencitraan dari orang tersebut tentang NTT-nya kelihatan dari apa yang disampaikan ya oleh salah satu website jalan-jalan itu ya. Oke. Saya ke Kak Febi. Saya ke Kak Febi lagi nih ya, Kak.
Nah, terkait seperti yang disampaikan oleh Kak Aldi ya, tadi itu memang sangat menarik ya, Iya. terkait SDM, pengetahuan, bagaimana sistem retribusi yang benar. Karena kan pasti dari retribusi itu bisa dipakai buat pemeliharaan tempat wisata tersebut ya, asalkan dengan benar gitu. Iya. Nah, tentunya ini juga harus ada yang namanya berkelanjutan ya, ada peran dari pemerintah juga nih. Apa yang diinginkan oleh Kak Feby bahwa terkait dengan hal ini, selain hanya teman-teman komunitas yang bergerak, ini kan pemerintah juga harus memberikan edukasi juga kepada mereka gitu ya, bagaimana sebenarnya sistem yang baik, pengolahan tempat wisata yang baik. Menurut Kak Feby? Kalau menurut saya sih lebih ke kasih edukasinya ke masyarakat lokal dulu, berkolaborasi dengan masyarakat lokal dulu tentang bagaimana melihat adanya potensi dari tempat destinasi mereka sendiri gitu. Jadi mereka mempunyai pengetahuan atau pemahaman tentang potensi yang ada di tempat mereka, destinasi mereka, yaitu dengan melakukan edukasi terhadap pelaku wisata ataupun yang SDM masyarakat lokal tersebut. Itu dia. Seperti kayak saya pernah baca di internet, itu ada di Nusa Tenggara Timur, entah itu di bagian mana, tapi ada juga salah satu komunitas yang dia mereka bekerja sama atau memberikan pengetahuan edukasi kepada tour guide, CPC Tour guide ini, untuk bagaimana bisa menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang destinasi potensi dari destinasi mereka kepada para wisatawan yang berkunjung, tapi menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa daerah setempat gitu. Itu merupakan salah satu langkah yang baik juga sih untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam duluan bagi masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi para wisatawan lokal maupun internasional yang datang ataupun wisatawan yang berkunjung kepada destinasi wisata tersebut gitu. Kalau saya sih ya setuju juga ya sama Kak Feby, artinya harus pemerintah daerah setempat Oh yang iya, bergerak yang gitu. bergerak Orang gitu lokalnya kan. mereka juga Ya, kan. jadi saling berkolaborasi Iya. gitu kan. Betul-betul. Gitu. Karena mengubah mindset masyarakat ya atau orang-orang itu Iya. bukan hal yang mudah gitu. Iya, betul. Artinya jangan hanya jadi konsumen wisata tapi juga Iya. harus menjadi pelaku wisata ya Pelaku sebenarnya gitu ya. Penggerak gitu. Penggerak lagi kalau bisa gitu untuk daerah atau wisatanya sendiri. Iya. Nah, menurut kali pemerintah daerah masing-masing buat wisata ini kurang gimana ya? Kurang peka atau kurang sigap atau bagaimana ya untuk bisa ini tempat mereka sendiri padahal gitu loh. Iya, Gitu iya. kan. Jadi pemerintah sebenarnya sudah ada program untuk mengatasi hal itu. Ada yang namanya program desa wisata. Iya, iya. saya tahu itu Iya, program desa wisata juga. itu program pemerintah di mana pemerintah hadir memberikan pendampingan kepada masyarakat di desa untuk bagaimana mereka terlibat aktif dalam pengelolaan tempat mereka sendiri begitu. Nah, masalahnya belum semua tempat itu mereka sudah sampai. Jadi hanya beberapa desa wisata yang memang sudah terkenal, kemudian dikasih penghargaan dari UNESCO segala macam. Jadi memang objek wisata atau destinasi wisata yang wah gitu loh, yang kita sudah lihat yang kemudian akhirnya mereka tergerak untuk ke sana, tapi sebenarnya belum menyentuh semua. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah masuk ke semua lini desa wisata, maka pengelolaannya pasti akan lebih profesional karena masyarakat butuh informasi itu Iya. Betul, dari betul. pemerintah. Pendampingan itu sangat penting kepada masyarakat. Nah, kami pernah melakukan pendampingan kepada desa Waturaka, itu salah satu desa yang ada di kaki gunung Kelimutu. Kami memberikan edukasi kepada mereka cara mereka menggunakan rumah mereka menjadi homestay bagi masyarakat yang datang. Dan puji Tuhan, sekarang homestay di desa Waturaka itu sudah banyak dan mereka sudah bisa menerima tamu yang datang dan mereka melayani. Iya, dan juga ada keuntungan dari itu gitu Iya. kan. Asalkan mungkin tarif harganya juga semuanya disesuaikan gitu ya. Iya. Jadi tidak ada yang saling iri dan lain. Kenapa Iya. dia punya lebih dia punya? Ini kan juga Iya. menjadi masalah ya, konflik Iya. ya. Jadi kalau dari yang Kak Aldi lihat dan juga Kak Feby lihat dari sisi desa wisata ini gitu ya, dampaknya itu sejauh mana nih bagi masyarakat yang ada di sana terkait dengan pariwisata berkelanjutan nih? Kan tentunya dari sisi ekonomi kreatif juga ya. Iya. Ini penting ya gitu. Kak Feby dulu deh. Oke, kalau dampak positifnya ialah mereka bisa mampu bekerja sama gitu kan. Jadi mereka menciptakan ekonomi, membuahkan ekonomi kreatif bagi milik mereka sendiri gitu. Jadi mereka bekerja sama kayak misalnya tadi Kak Aldi bilang gitu. Jadi mereka membuat homestay atau mereka menghasilkan sebuah ide kreatif gitu, misalnya kayak homestay ataupun beberapa tempat yang mereka bisa jadikan yang mereka jaga sendiri. Jadi uangnya, pendapatannya itu bisa kembali ke mereka sendiri gitu. Itu merupakan langkah efektif, langkah membangun juga untuk beberapa untuk mendukung pariwisata berkelanjutan sih. Mungkin dengan UMKM, Iya, mungkin dengan UMKM gitu produk-produk kan. tangan atau Produk-produk makanan tangan yang ada di gitu. situ. Kayak
Kayak misalnya ada di Kampung Adat Praijing. Oh. Ya, Kampung Adat Praijing yang ada di Sumba Barat itu kan mereka menggunakan desa wisata mereka, kampung adat mereka itu untuk menghasilkan pendapatan membantu ekonomi kreatifnya mereka juga. Seperti rumah adatnya mereka, terus mereka juga ada potensi lokal budaya kayak UMKM juga, terus ada beberapa destinasi wisata yang ada di dalam Kampung Praijing tersebut yang bisa dihasilkan sebagai pendapatan mereka. Jadi mereka saling bekerja sama di situ. Iya, betul. Nah, satu hal yang menarik ya terkait dengan hal itu. Tadi kayaknya sudah disampaikan juga oleh Kak Aldi ya. Iya. Bahwa ketika kita ingin memperkenalkan sesuatu atau daerah wisata, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kemajuan teknologi digital saat ini kan sudah sangat berkembang ya. Melalui media sosial maupun juga media teknologi dan lain sebagainya begitu. Tapi akan percuma jika kita sudah promosi tapi tempatnya nggak prepare gitu ya. Iya. Atau bisa jadi juga mungkin di situ kita sudah sampaikan jika Anda ke sini akan ada retribusi sebesar ini. Tapi ketika sampai ke daerahnya tidak sesuai dengan yang kita sudah promosikan. Nah, ini kan jadi ibaratnya senjata makan tuan juga gitu kan ya. Jadi sejauh apa sebenarnya penggunaan media teknologi untuk mempromosikan atau membangun sebuah tempat pariwisata nih, Kak Aldi? Memang saat ini memang yang menjadi andalan kita ya itu. Karena sudah. mau tidak mau ya. Betul. Mau tidak mau itu yang menjadi andalan kita sekarang. Karena kalau media yang lain memang kurang efektif untuk bisa mendapatkan engagement yang lebih tinggi. Tapi tentang kejujuran ketika mereview sebuah tempat wisata itu yang penting seperti yang dikatakan tadi. Betul. Karena kalau tidak maka ekspektasi akan berbanding terbalik dengan kenyataan. Dan itu yang akan membuat citra dari objek wisata itu menjadi semakin buruk. Akhirnya orang tidak percaya dan tidak akan ke sana lagi. Nah, kuncinya sebenarnya adalah memberikan pengalaman yang sebenarnya berbeda dengan tempat lain. Maksudnya ada tempat-tempat tertentu yang menyediakan pengalaman bagi wisatawan yang tidak sama dengan tempat lain. Yang tidak sama ini yang sebenarnya kita harus tonjolkan. Saya kasih contoh nih, misalnya di Pantai Lasiana. Atraksinya bukan pantai, bukan pasirnya, kemudian lautnya, karena banyak laut yang mungkin lebih indah dari Pantai Lasiana ya, katakanlah seperti itu ya. Tapi apa yang membedakan? Mungkin bagaimana masyarakat naik ke atas pohon tua, kemudian mereka bisa membuat yang namanya gula lempeng. Jadi hal yang tidak ada, kalau kita orang Kupang yang melihat itu hal yang biasa. Mengambil nira, itu tuh hal yang biasa memang. Tapi kalau untuk wisatawan asing yang datang, itulah keunikannya. Jadi kita tidak boleh melihat dari kacamata kita, tapi kacamata orang yang luar. Nah, itu yang kita promosikan, yang keunikan itu tadi. Supaya itu Anda bisa menemukan bisa menemukan yang ini, yang itu. Jadi hal yang tidak ada di tempat lain, itu yang kita fokus. Betul. Supaya ketika orang dari luar lihat, ya memang bukan untuk kita. Kalau untuk kita sudah biasa. Tapi kan itu untuk orang lain. Jadi ketika mereka lihat hal yang unik, mereka akan punya alasan untuk ke situ. Begitu. Itu cara mempromosikan yang tepat. Iya, betul. Setuju juga dengan Kak Aldi ya. Mencari sesuatu yang berbeda, yang menjadi daya tarik ya. Yang berbeda dari tempat-tempat yang lain gitu. Contohnya kalau yang lain mungkin kayak ada pasir pink ya. Oke lah, itu uniknya di situ. Tidak ada di tempat yang lain. Tempat lain. Komodo, unik ya. Itu sudah terlalu besar. Nah, coba kita cari di sini yang pasir batu-batu itu apa sih? Lupa saya. Kolbano. Keunikannya pasirnya, apa? Pasirnya dari batu-batu. Pasirnya batu-batu. Coba kita cari. Seperti itu. Jadi kayak pantai, bolehlah kita bicara soal pantai, tapi mungkin ada karang yang indah di sana contohnya yang bisa pakai buat foto-foto dan sebagainya. Itu yang kita promosikan, kita tonjolin ya. Hal yang berbeda dari tempat wisata tersebut. Padahal banyak ya. Banyak. Dan bagus lagi itu. Saya kemarin baru lihat di TikTok loh, malah TikTok itu paling cepat loh. Paling cepat informasinya. Informasi paling cepat itu di TikTok ya, bagaimana menyadur sebuah paket wisata dengan gaya yang sangat interesting untuk orang bisa, wah gila nih pengambilan angle dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita menipu juga gitu ya. Kita ambil angle pas musim hujan bagus ya, pas kesana musim kering kan kering ya, nggak ada air ya. Nah, ini kecewa deh penonton. Oke, kalau seandainya dikasih kesempatan ya untuk bisa mengubah atau merubah hal yang terjadi saat ini ya soal pariwisata nih, kira-kira mau apa yang mau dirubah? Kalau tadi saya tadi saya hampir lupa tadi disampaikan oleh Kak Aldi bahwa hal yang berbeda selain atraksinya atau objeknya juga SDM terkait hospitality ya, itu juga harus masuk di situ ya, karena ini akan menjadi nilai plus para pengunjung yang hadir ya. Oke. Nah, kira-kira kalau dikasih kesempatan buat mengubah, apa kira-kira yang mau dirubah nih? Dari siapa dulu nih? Kak Feby, untuk tempat pariwisatanya ya, kalau dikasih kesempatan buat mau mengubah nih, waduh mungkin tiba-tiba jadi
Menteri Pariwisata. Amin ya kalau hal itu yang positif ya. Kira-kira apa yang mau dirubah nih pariwisata? Kalau sebenarnya sejauh ini saya tidak ingin merubah apapun sih sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin merubah apapun, tapi ingin mengelolanya lebih baik saja. Karena sejauh ini seperti kita lihat bahwa pemerintah juga sudah berusaha kan. Pemerintah sudah berusaha untuk memberikan bantuan atau memberikan edukasi terlebih kepada masyarakat lokal. Yang jadi di sini lebih ke membantu bagaimana pengelolaannya gitu. Misalnya kita melihat adanya berbagai macam potensi, yang ada potensi wisata budaya ataupun agroekowisata ataupun ekowisata yang ada ekowisata laut gitu yang ada di Manggarai Timur ataupun yang ada di Alor gitu. Jadi kita seperti yang tadi sudah diberitahukan juga oleh Kak Aldi bahwa di sini kita melihat keunikan lainnya gitu. Jadi bukan hanya dari kacamata kita sendiri tapi dari kacamata orang lain gitu juga. Jadi kita mendapatkan pendapat juga dari orang lain. Jadi lebih kayak bukan merubah tapi kita mendukung, kita membantu penuh tentang apa peraturan-peraturan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya gitu. Karena kalaupun bilangnya mau merubah, takutnya itu nanti kayak maksudnya kayak rusak sekali tentang pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi lebih kayak membantu, mendukung, kayak memberikan sosialisasi juga komunitas kepada masyarakat lokal ataupun etika berwisata bagi para wisatawan yang datang ataupun mendukung destinasi wisata dengan menggunakan media sosial tadi, bagaimana cara menggunakan media sosial secara efektif gitu saat pergi ke destinasi wisata gitu. Jadi lebih kayak membantu, mendukung, tidak merubah gitu, membantu untuk memperbaiki saja. Iya. Dukung saya makin untuk pariwisata. Untuk meningkatkan lebih baik lah, menjadi lebih baik ya. Tidak ada yang perlu diubah, tapi yang perlu adalah dikelola dengan lebih baik. Nah kalau kita bicara terkait, berarti saya ganti pertanyaan dong ya ke Kak Aldi ya, karena udah nggak mau mengubah nih. Saya ke Kak Aldi terkait dengan SDM-nya, karena sekali lagi ya, tempat objek seindah apapun kalau nggak ada SDM yang memelihara dan mengelola, nggak akan jadi apa-apa gitu. Orang mau pergi juga ya nggak tahu tempatnya di mana, makanya ada zonasi, sistem zonasi dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan SDM deh kalau ke Kak Aldi nih, karena ini jujur ya, ini masih menjadi PR yang luar biasa loh. Gitu. Karena mungkin terkait identik dengan karakter orang timur ya kita ya, NTT ya. Jadi ada beberapa daerah kan kita harus sesuaikan sama karakternya masing-masing di beberapa daerah. Ini yang agak repot. Tangan Kak Aldi. Ya, kalau kita ngomong soal SDM pariwisata memang sangat luas ya. Tapi kalau kita mau menyederhanakannya, yang bisa diterapkan untuk semua orang di mana saja berada, itu ada yang kita sebut dengan sadar wisata. Sadar wisata adalah bagaimana masyarakat bisa ada dalam pemahaman yang sama bahwa pariwisata itu memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kenapa sampai orang nggak sadar tentang pariwisata? Mereka belum tahu dampaknya. Pariwisata ngapain sih? Kalau pariwisata berkembang terus saya dapat apa? Nah itu mereka belum sadar. Seperti misalnya tempat tertentu ya, yang mereka mungkin bermasalah soal retribusi dan lain sebagainya. Mereka belum sadar bahwa perlakuan saya ini akan membuat orang tidak akan mau datang ke tempat ini, dan itu akan merugikan saya. Nah itu yang namanya sadar wisata. Iya, belum sadar wisata. Nah konsep sadar wisata yang paling sederhana yaitu ketika masyarakat sadar akan 7 hal yang disebut dengan sabta pesona. Iya, sabta pesona itu adalah aman, tertib, sejuk, bersih, indah, ramah tamah, dan kenangan. Nah 7 hal ini yang ada dalam sadar wisata yang kalau memang bisa disiapkan oleh masyarakat yang ada di tempat itu, maka saya jamin tempat itu akan berkelanjutan pariwisatanya, itu pasti. Ketika masyarakat memastikan bahwa tempat itu aman, maka wisatawan akan merasa secure di objek wisata itu dan mereka akan kembali lagi. Kemudian tertib, nah ini banyak yang tidak tertib seperti yang terjadi belakangan ini. Sehingga akhirnya membuat wisatawan enggan kalau tidak tertib, ke sini bayar segini, sini digangguin. Ya jujur saja itu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Iyalah, kita kan mau menikmati gitu kan. Pasti pariwisata berkelanjutan akan terganggu di situ, pasti. Tertib, bersih, harus bersih ya. Sejuk, indah, ramah. Nah itu harus ada, masyarakat harus ramah terhadap wisatawan yang datang ya. Dan yang paling terakhir adalah kenangan, bagaimana mereka bisa meninggalkan kenangan positif kepada masyarakat. Kadang-kadang orang-orang kalau melihat video dari YouTube, ya oke, mereka lihat bagus, tapi mereka belum begitu percaya. Mereka akan percaya ketika ada orang yang datang dan kasih tahu, bilang, oh tempat itu menarik, saya sudah ke sana.
Jadi itu namanya word of mouth marketing. Marketing lewat mulut. Orang lebih percaya, sekalipun orang mungkin akan lihat YouTube dengan banyak video. Karena pasti Tapi yang dilihat pengalaman komentar kita, juga, iya, komentar komentar yang orang kita. kesana kan pasti. Apalagi orang-orang yang sudah pernah ke sana Iya. gitu Iya, kan. yang dilihat di kolom komentar. Betul. Orang nggak lihat videonya boleh bagus, Videonya. tapi yang mereka cari kolom komentar Kolom nih. komentar. Betul. Ada nggak sih yang positif, ada nggak Positif. negatif gitu-gitu. Dan mereka lebih percaya orang yang memang sudah sampai ke situ, Iya. mendapat kenangan langsung Iya, daripada Betul. orang-orang lokal di situ yang ketujuh ini. Kayak kita kalau beli Kenangan. barang kita lihat reviewnya ya, Iya, berapa bintang betul. coba? Iya, 4 bintang betul, nggak? iya. 4, iya kan yang kita Mentok lihat itu. 4 bintang lah Mentok gitu. 4 bintang Kalau lah 3 gitu. kedua kayaknya Udah langsung parah. skip, Iya gitu. ya nggak? Langsung Iya. skip kan. Nah Langsung ini skip. yang seharusnya juga dari sisi penilaian tempat wisata, coba kita bikin kayak gitu ya. Orang yang pernah datang coba dibikin rating, reviewnya kayak berapa gitu. Nanti bisa dicari tahu solusinya apa nih Iya. gitu kan. Ini harus ada yang melakukan itu. Oke, nah menarik nih kalau kita ngomongin perusahaan nggak akan habis-habis nih, sampai besok nggak akan habis-habis. Jadi sekarang saya mau kasih kesempatan buat Kak berdua, Kak Feby dan Kak Aldi untuk boleh menyampaikan harapannya ya terkait dengan pariwisata berkelanjutan yang tentunya saat ini menuju ke Indonesia Emas 2045, peran anak muda dan milenial ini, generasi Z, Alpha dan lain sebagainya ini yang sangat penting. Yang mana sekarang mereka memiliki slogan cuek ya. Ini Stay true. stay true ya. Stay true. Slogannya stay true dan ini bahaya sebenarnya untuk pariwisata berkelanjutan nih. Nah, ini bagaimana harapan dan pesan-pesannya untuk khususnya anak-anak muda ini bisa lebih sadar wisata Iya. dan mau bertanggung jawab mengelola wisatanya gitu yang ada di daerah mereka masing-masing tentunya secara khusus. Kak Feby. Itu dia. Kalau untuk harapan dan juga peran anak muda lebih ke itu dia sadar berwisata dan juga bertanggung jawab. Kalian itu seharusnya sebagai role model gitu kan, role model bagaimana bisa membuat suatu destinasi wisata itu bukan hanya sebagai tempat hiburan, tempat datang jalan-jalan, tapi bagaimana tadi itu dia bisa meninggalkan kenangan yang baik untuk orang-orang yang mau datang berkunjung tadi gitu. Jadi lebih ke bagaimana mereka bisa memainkan peran mereka sebagai masyarakat lokal yang ada di wisata mereka sendiri ataupun memainkan peran melalui media sosial tadi. Bagaimana kalian bisa datang dan juga menjaga, mencintai lingkungan kalian, destinasi wisata kalian, bukan hanya datang lalu menikmati foto-foto, video saya sudah di sini, tapi foto-foto habis buang sampah gitu. Terus atau kalian lihat yang agak salah sedikit kalian kasih rating 1, padahal itu dia kalian hanya melihat dari kacamata kalian sendiri tanpa memandangi dari berbagai sudut aspek yang ada gitu kan. Jadi buat teman-teman semua, sebenarnya Nusa Tenggara Timur itu sangat beragam, mulai dari budaya, wisata alamnya ataupun budayanya ataupun ekowisata alam dan lain-lain gitu sangat beragam gitu. Jadi coba untuk bisa menjadi role model, penggerak, bukan hanya menikmati, datang dan menikmati, tapi berusaha untuk bisa lebih sadar wisata, bertanggung jawab dan juga sayangi apa yang sudah ada dalam lingkungan kalian gitu. Ya itu aja sih, lebih sadar diri. Tolong. Jadi kata hari ini adalah sadar wisata dan sadar Sadar diri. diri. Dari Kak Feby. Oke, Kak Aldi. Ya, anak muda memang sangat dekat dengan media sosial dan lain sebagainya, kita tahu ya. Dan mereka juga ikut andil dalam mempromosikan tempat-tempat wisata kita dan kita sangat bersyukur itu. Dan itu juga salah satu yang membuat akhirnya semakin banyak wisatawan Nusantara yang juga berkunjung ke objek wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, hanya saja ketika mereka mempromosikan itu memang hanya penuh dengan atraksi pengalaman saja. Tidak banyak ajakan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, untuk melestarikan budaya. Itu pesan-pesan penting sebenarnya dari promosi wisata yang bisa diberikan atau disebarkan oleh anak muda. Jadi tidak hanya memberikan pengalaman yang menarik kepada orang untuk bisa tahu dan bisa datang, tapi juga pesan-pesan yang disampaikan lewat video-video yang mereka bagikan. Sebenarnya itu sih untuk anak muda. Apalagi anak muda yang tinggal di objek wisata itu. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Kalau anak-anak yang tinggal di objek wisata itu, tanggung jawab lebih besar. Mereka harus memastikan 7 hal itu ada di objek wisata itu yang tadi. Sabta Pesona itu. Iya, maksudnya nggak harus tunggu pemerintah dulu lah Iya. gitu ya. Yuk kita bergerak sendiri loh. Ini tempat kita juga gitu kan. Khususnya anak muda ya udah kita pasang pelangnya sendiri. Kalau ada papan dibikin aja sendiri, taruh di situ, dibersihin. Ayo kita rame-rame bersihkan sampah ya. Dibikin vlognya nggak apa-apa tiap hari. Nanti vlog kamu bisa terkenal tuh. Kamu di situ lebih fokus ke contohnya air kolam apa contohnya. Tiap hari kamu bikin vlog. Oke, hari ini saya akan memungut sampah nih. Ini kemarin ada nih. Ini tadi sudah kami buat ke tempat sampah airnya nih di sini ya gitu. Terus nanti besok hari masih di tempat
tempatnya sama. Hari ini danaunya berwarna ini Ya, contohnya. aktivitas Pokoknya mereka lah di aktivitas sekitar setiap hari objek di sekitar objek itu. wisata, ayo lah ya kita sama-sama kreatif untuk membangun ekonomi pariwisata berkelanjutan juga ke depan, bukan hanya bagi kita tapi juga bagi anak cucu kita nanti. Iya. Ini kan Iya. warisan ya, Iya. warisan budaya. Kata hari ini Kak Aldi apa kalau tadi Kak Febi sadar wisata dan sadar diri ya. Kata-katanya mari menjadi bagian dari apa? Perubahan untuk pengembangan pariwisata NTT yang lebih baik ke depannya. Ya. Oke, menjadi bagian, betul. Ya. Itu saya setuju ya. Mari menjadi Agen bagian. perubahan. Agen ya. Agen perubahan, jadi bagian dari perkembangan pariwisata yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur bagi anak cucu kita ya. Iya. Itu saya tambah lagi tuh. Gimana nih? Pokoknya lengkap. stop statue. Iya, stop stay Stay tune. tune. Jangan cuek ya. Jangan Oke. cuek. Terima kasih Kak Aldi, terima kasih Kak Febi Ya, sudah sama-sama. ngomong-ngomong santai ini hari di sini di podcastku, podcastnya RRI Kupang ya, Beta Pum Podcast. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan pastinya ya, dengan topik-topik yang berbeda, dengan tamu-tamu spesial saya yang berbeda juga. Tapi tentunya kami memberikan edukasi dan semoga Ketemu Podcast ini bermanfaat juga bagi siapapun yang mendengarkan maupun menonton kami. Sampai berjumpa lagi di podcastku berikut, episode berikutnya. Sampai jumpa.